Shalom, saya lagi shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu dan jemaat sekalian. Pada saat pagi hari ini kita boleh kembali berkumpul di rumah ini untuk kita mengadakan ibadah minggu kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur kita boleh ada pada saat ini, masih diberikan kesehatan, kekuatan. Itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan mulai ibadah kita. Kita akan datang ke hadirat Tuhan. Kita angkat pujian kita.
kami senantiasa mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Apa yang kami miliki adalah milik Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami mengerti betapa kami sangat Tuhan memerlukan Engkau di setiap kehidupan kami. Kami bawa korban persembahan persepuluhan milik Tuhan. Kami persembahkan ucapan syukur kami. Kami persembahkan seluruh yang apa kami dapat beri kepada Tuhan hari ini. Semuanya diberkati. Biarlah tangan-tangan yang memberi diberikan Tuhan berkat. Dan kami yakin kekuatan Roh Tuhan menjamin kehidupan kami dan memberikan kami kekuatan. Terima kasih Bapa. Di dalam kuasa nama Yesus kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dan rangkaian ibadah ini. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Kita masih tetap berdiri saudara, kita mau angkat pujian kita. Cita-cita kita, pujian Hana yang mengatakan bahwa Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur. Oleh sebab itu, saya juga percaya Tuhan pasti sanggup menolong kehidupan kita apapun yang buruk dengan kita. Kita angkat pujian kita, pujian Hana. Haleluya.
kasih Bapa, apapun yang Kau rencanakan, semuanya bisa mendatangkan kebaikan bagi kami yang percaya dan berharap pada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur memiliki Engkau dalam kehidupan kami. Apapun pergumulan persoalan yang kami hadapi dalam hidup ini, kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan dan pertolongan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dan amat baik dalam kehidupan kami. Demikian juga ya Tuhan Yesus, ampunilah kami ya Bapa atas segala salah dan dosa kami. Kami percaya dan iman Tuhan bahwa oleh kuasa darah-Mu Engkau yang menyucikan dan menguduskan seluruh hidup kami, tubuh, jiwa dan roh kami, sehingga hidup kami Tuhan boleh layak dan berkenan di hadapan Engkau. Terlebih dari di hari ini ya Tuhan, kami bersyukur akan Engkau, kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau. Hanya Engkau Tuhan menjadi pengharapan kekuatan dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat-Mu Tuhan yang telah Kau nyatakan dan telah Engkau berikan dalam seluruh kehidupan kami. Dan kami bersyukur ya Bapa atas segala pemberian-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas segalanya. Demikian juga ya Tuhan Yesus, pada saat hari ini kami juga telah memberikan korban syukur kami bagi-Mu. Demikian juga Tuhan, setiap orang kepada siapa yang mempersembahkan dan mengembalikan apa yang menjadi milik-Mu Tuhan, kami percaya bahwa Engkau yang memberkati, bahwa Engkau yang mencukupkan segala sesuatunya. Sebab kami hidup hanya bergantung, hidup hanya berharap penuh kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah hari demi hari kuasa Roh-Mu senantiasa memperbaharui kehidupan kami, untuk membimbing dan memimpin dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa Engkau Tuhan tak pernah meninggalkan kami. Demikian juga Tuhan seluruh kehidupan kami, biarlah senantiasa Tuhan pakai untuk keputusan dan kemuliaan kami. Dan biarlah apapun yang kami berikan hari ini, biarlah semuanya hanya untuk keputusan dan kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, mengucapkan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Saya undang jemaat lagi berdiri. Bila hati terasa tak seorang pun mengerti bebanku, tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman Yesus
Jadikanlah kami anak-anak yang selalu setia pada Engkau ya Tuhan. Selalu mengutamakan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Kau menjamah ya Tuhan. Kau berbaharui setiap kehidupan kami. Kau mendengarkan apa yang menjadi segala ya Tuhan pergumulan kehidupan kami. Kau tahu, Engkau peduli ya Tuhan. Kau tidak pernah membiarkan kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Dan ya Tuhan, kami rindu mendengarkan akan firman. Kiranya Kau berprioritas ya Tuhan. Kau mengurapi anak-Mu ini ya Tuhan. Berkata-katalah Engkau atas kehidupan kami. Agar kami mengerti, agar kami memahami akan firman-Mu. Ya Tuhan, jika masih ada kuasa-kuasa lain yang coba mengganggu setiap kehidupan kami, yaitu kuasa-kuasa iblis, kuasa setan ya Tuhan, pikiran-pikiran yang tidak berkenan ya Tuhan, kami bersatu hati, kami tanggung, kami tolong bersama dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, Kau urapi hamba-Mu ini dan kami semua, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan, haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, shalom. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Kita sama-sama belajar. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dari yang seorang hamba Tuhan yang sungguh luar biasa ya. Mungkin kita kenal, yaitu dari seorang yang bernama Paulus ya, seorang yang bernama Paulus. Langsung saja kita buka Alkitab kita di dalam Perjanjian Baru, yaitu kitab 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16 sampai 18. 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16 sampai 18. 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Kalau sudah ditemukan, saudara perhatikan, saya akan membacakan dengan perikop, jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Begini firman Tuhan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin rosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, puji Tuhan ya Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini saya mengambil tema yaitu hidup yang berkemenangan. Hidup yang berkemenangan ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan ya, dalam kehidupan kita ini suka tidak suka ya kita akan menghadapi ya banyak sekali tantangan di dalam kehidupan ini. Banyak sekali pergumulan yang kita hadapi, baik itu secara fisik, secara ekonomi, secara keluarga, yang secara pekerjaan maupun yang pribadi kita. Kita tidak lepas
bebas dari yang namanya masalah. Nah, tetapi ya pada hari ini kita mau belajar ya saudara, belajar dari seorang hamba Tuhan yang sungguh luar biasa. Yang pertama Paulus, ya, yang sungguh luar biasa yang bernama Paulus. Ya. Bagaimana ya cara dia bisa ya dapat melewati setiap persoalan-persoalan yang dia hadapi, tantangan demi tantangan yang dia hadapi. Ya, di sini yang ada ya 3 cara ya poin yang dapat saya sampaikan, ada 3 poin ya yang dapat kita pelajari bagaimana ya cara Paulus yang hidup dengan yang berkemenangan. Lalu yang pertama kita ya bisa melihat yang pertama cara merasakan yang benar. Cara merasakan yang benar. Coba kita lihat di ayat yang ke-16 di dalam 2 Korintus pasal yang ke-4 tadi, di ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak keluar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami diperbarui dari sehari ke sehari. Nah, saudara, ya Paulus adalah seorang rasul yang begitu yang luar biasa, ya banyak sekali persoalan-persoalan yang dia hadapi. Nah, kalau kita membaca ya di ayat yang sebelumnya, ya kalau kita membaca di ayat yang sebelumnya di dalam 2 Korintus pasal yang ke-4 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12. Pada ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12 di situ mengatakan, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Nah, saudara, Paulus yang menjelaskan begitu beratnya tantangan yang harus dia hadapi, saudara. Sampai-sampai ya Paulus mengatakan bahwa tiap hari seolah ya nyawanya ini hampir mati. Nah, karena ya tantangan yang dia hadapi, saudara, di mana ya Paulus terancam nyawanya. Nah, tetapi lihat ya saudara, pergumulan yang begitu berat tidak membuat yang Paulus yang kemudian menjadi anak Tuhan yang patah semangat, yang menjadi anak Tuhan yang tidak dapat berbuat apa-apa, yang menjadi anak Tuhan yang kemudian yang merasa dirinya ini tidak pantas. Tapi begitu ya kuat, kenapa ya Paulus ini begitu kuat menghadapi ya tantangan yang begitu besar, saudara? Karena yang Paulus memiliki cara hidup yang benar. Karena Paulus ini memiliki cara hidup yang benar. Sekalipun ya Paulus menghadapi persoalan berat, Paulus mengatakannya, sebab kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia
bagaimana dia bisa yang mencari hubungan yang baik dengan Tuhan. Agar apa? Agar yang manusia batinnya itu semakin tetap yang kuat. Manusia rohaninya semakin hari semakin yang bertumbuh, semakin kuat. Kenapa saudara? Karena dia mempunyai hubungan yang dalam dengan Tuhan. Karena dia mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Dia tetap ingat akan Tuhan walaupun banyak persoalan-persoalan yang dia hadapi. Tapi dia tetap yang mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Yang saudara, tanpa disadari manusia kadang-kala yang terlena yang kita melihat dan hanya terfokus pada manusia yang lahiriah atau manusia secara keinginan daging kita. Kita hanya berfokus pada keinginan daging kita sendiri. Kita lebih mengutamakan contoh. Kita bekerja. Kita sibuk dengan keinginan daging kita, keinginan dunia kita sendiri. Tapi kita lupa akan Tuhan. Kita malah yang menjauh daripada Tuhan. Kita malah mementingkan keinginan yang daging kita, keinginan dunia kita. Sehingga kita lupa akan Tuhan. Kita sibuk bekerja. Seharian kita sibuk bekerja, tapi lupa akan Tuhan. Lupa datang kepada Tuhan. Jadi saudara, apapun sesibuk apapun kita harus ingat akan Tuhan. Amin. Hendaknya kita ingat akan Tuhan. Walaupun yang secara daging kita lemah, kita tidak berdaya. Banyak sekali yang kelemahan dalam tubuh kita. Tetapi hendaklah roh kita yang tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Semakin hari semakin diperbaharui oleh Tuhan. Jadi kita jangan hanya fokus pada keinginan daging kita sendiri, pada keinginan dunia kita. Tapi yang terutama, yang paling penting, kita harus mengutamakan Tuhan di dalam segala hal. Sebelum kita bekerja, kita datang kepada Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan juga mengatakannya, hendaklah kita mengucap syukur di dalam segala hal. Segala hal. Jadi, baik di dalam kelemahan kita, baik di dalam kesusahan kita harus senantiasa mengucap syukur. Amin. Kita mengucap syukur yang mungkin kita banyak pertemuan yang kita hadapi. Beberapa hari ini mungkin membuat saudara merasa lelah dengan keadaan yang sekarang, merasa tidak berdaya. Tapi ingat saudara, Tuhan tidak pernah membiarkan kehidupan kita. Asal kita tetap berserah hanya kepada Tuhan. Kita harus mengutamakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Di sini yang kedua, bukan cuma rasa yang benar yang Paulus hadapi, tetapi yang kedua Paulus mengatakan adalah cara pandang yang benar. Cara
pergumulan yang dia hadapi ini ya sebagai pemicu, ya sebagai alat untuk dia tetap kuat di dalam Tuhan. Ya sekali lagi, kalau ya saudara, Bapak Ibu mengalami kelemahan, mengalami banyak pergumulan, tantangan yang saudara hadapi, yang punya persoalan yang berat, itu adalah cara Tuhan untuk membentuk kita saudara. Dia membentuk kehidupan kita agar kita menjadi lebih kuat di dalam Tuhan. Ya, dan semakin hari semakin ya senantiasa kita memuliakan Tuhan. Jadi ya jangan kita hanya fokuskan diri kita ini kepada keinginan-keinginan baik, tetapi hendaklah kita utamakan Tuhan di dalam segala hal. Lalu yang ketiga, bagaimana yang Paulus begitu kuat menghadapi persoalannya karena dia memiliki cara memperhatikan hidup dengan benar. Karena dia memiliki cara memperhatikan hidup dengan benar. Coba kita lihat di dalam ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18 di situ mengatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi ya Paulus tidak memandang yang hidup ini secara duniawi. Paulus tidak terjebak oleh keadaan-keadaan dunia. Nah, keinginan dunia itu seperti apa saudara? Contoh. Kalau saudara pergi ke sebuah kota, sebuah desa yang asing, sebuah desa, dan di situ saudara menemukan orang-orangnya di situ semuanya mabuk, dan di situ orang-orangnya berbuat hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan.
kenapa kamu mengikuti Kristus? Kenapa kamu bayari Tuhan? Tidak ada gunanya. Ingat saudara, kita jangan terpengaruh, tetapi hendaklah kita ini kuat. Jangan kita dengar apa omongan-omongan orang yang tidak berkenan, tidak mengenal akan Tuhan. Tapi hendaklah kita ini berbeda. Kita ini berbeda dengan dunia. Kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah anak-anak terang. Jadi apapun yang menjadi tantangan di dalam kehidupan kita, teruslah kita melayani Tuhan dengan ketulusan hati kita. Jangan kita bersungguh-sungguh. Kalau Tuhan sudah percayakan kita, kita lakukan dengan sepenuh hati kita, saudara. Ingat bahwa kita hidup di dunia ini adalah sementara. Kita mati tidak membawa uang, tidak membawa hati. Kita mati tidak membawa apa-apa, tetapi ingat saudara, hati kita ini, apakah kita tulus mengiring Tuhan? Saudara datang ke gereja, membawa setiap pergumulan, membawa setiap sakit penyakit saudara. Ingat saudara, kita datang kepada Tuhan. Kita ke gereja datang kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Jadi hendaklah kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Coba kita buka lagi di dalam 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua ayat ke-19 sampai 21. 1 Petrus pasal yang kedua ayat ke-19 sampai 21. Di situ mengatakan, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah
banyak tantangan-tantangan yang dihadapi. Ya, bagiku dia pada saat dia di penjara, pada saat dia didera, dipukul dengan batu, dilempari, tetapi dia tetap ingat kepada Tuhan. Dia mengatakan bahwa penderitaannya itu ringan. Dia tidak memandang tubuhnya yang secara duniawi, tapi dia pandang adalah bagaimana kehidupan batinnya sekolah di dalam Tuhan. Sehingga tubuh batinnya ini semakin hari semakin diperbaharui. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini kita menyadari bahwa memang mengikut Kristus itu tidak selalu mudah, tidak selalu indah. Tapi jika ada penderitaan,
hidup yang berkemenangan. Kemenangan itu terjadi, saudara-saudara, dalam kehidupan kita bukan karena kita hidup enak, tidak. Tetapi kemenangan tatkala kita masuk dalam peperangan rohani, peperangan hidup. Amin, saudara. Dan kita semakin mengalami penyempurnaan di dalam Tuhan. Itu kemenangan. Amin. Dan ada banyak orang yang menghadapi persoalan lalu dia semakin menjauh dari Tuhan dan tidak mengalami pembaharuan. Justru dia semakin tertekan. Nah, itu orang-orang kalah namanya. Amin, saudara. Nah, itu sebabnya Rasul Paulus berkata kepada murid-muridnya, kepada jemaat-jemaat yang telah dia menangkan, dia selalu katakan, ikutilah teladanku. Amin, saudara, teladanku. Ya. Jadi artinya ikutilah cara yang dia lakukan dalam dia menghadapi banyak tantangan dalam kehidupan dia sebagai seorang hamba Kristus. Amin, saudara. Nah, tadi dikatakan sudah dijelaskan dengan jelas sekali dari 2 Korintus pasal 4 tadi ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Cara yang pertama bagaimana penderitaan persoalan hidup yang kita hadapi dalam secara dunia kita atau tubuh jasmaniah kita sehingga kita semakin banyak tekanan, banyak persoalan, tetapi jangan kita berfokus kepada jasmaniah itu, persoalan duniawi itu. Tetapi karena kita sebagai manusia rohani, kita harus berfokus kepada manusia rohaniah kita atau manusia batiniah kita. Amin, saudara. Nah, itu cara pertama. Seperti Paulus tadi katakan, sudah disampaikan, sebab itu kami tidak tabah hati walaupun banyak persoalan, pencobaan, penderitaan, aniaya, sengsara, kesusahan. Tetapi semakin meskipun manusia lahiriah atau secara lahiriah kami semakin merosot karena banyak tekanan itu, persoalan itu, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Artinya, saudara-saudara, dalam persoalan yang kita hadapi secara lahiriah, pencobaan, persoalan, jangan kita fokus di situ, tapi kita fokus kepada hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Nah, di situ kita akan merasakan bagaimana tangan Tuhan bekerja, kuasa Tuhan bekerja. Nah, ini yang dilakukan oleh Paulus. Pada saat dia dianiaya, dia tidak merasa bagaimana dia dianiaya sengsara itu, tapi dia merasakan bagaimana tangan Tuhan membela, tangan Tuhan memberikan kepada dia sukacita, tangan Tuhan membuat dia tidak merasa yang sebenarnya itu menghancurkan hidupnya, tetapi justru di situ dia semakin kuat di dalam Tuhan. Amin, saudara. Nah, contoh yang ringan, yang ringan. Nah, ini contoh. Kemarin waktu saya ke Palangkaraya, saudara-saudara, saya kan ke kantor gubernur, habis itu ke kantor Dewan Palangkaraya. Saya sudah pergi mereka. Nah, saudara, waktu saya di jalan naik motor, padahal helm itu tertutup semua. Lalu di tengah jalan masuk penyengat di tanah, itu petak di babilan, truk masuk ke dalam, langsung serat masuk dia langsung sengat di sini, pas di pelipis, ini sakitnya luar biasa. Padahal saya cepat sekali, laju sekali. Nah, saya langsung Tuhan, aku bersyukur. Akhirnya saya ke pinggir. Jadi saya buka helm, saya keluarkan penyengat itu masih dia. Jadi orang baru itu mau hai aku menikah, punya raja di ruang peta kita kesana ya betul, sakit sekali. Jadi dia lihat di sini saya kan biru, dia apa gigitnya itu. Nah, saya langsung baru saya katakan, jual odol itu udah odol, itu apa aja odol. Jadi saya memuji Tuhan, saya taruh odol di sini, dan saya jalan. Saya tidak memikirkan yang sakit ini, tetapi saya memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saya katakan pada Tuhan,
Saya sebentar ini langsung ke kantor gubernur dan saya ketemu dengan pejabat-pejabat di situ. Habis itu kantor dewan. Apa Tuhan izinkan ini dicol di sini saya dilihat oleh orang itu, oleh mereka. Nah kalau Tuhan izinkan itu tidak jadi masalah. Yang penting aku muliakan Tuhan. Amin, saudara. Nah ini hati kita. Jadi hubungan kita dengan Tuhan, saudara-saudara, itu yang kita pikirkan. Ya apa yang Tuhan kerjakan. Yang betul saudara, belum sampai dosa itu sudah hilang sakitnya. Di dosa saya beli air, saya bersihkan bekas botol itu, saya lihat di spion, sudah tidak ada berkat sedikit pun tidak ada. Padahal asalnya berkat saudara. Nah itu terjadi bukan karena kita, tapi karena mujizat, karena pekerjaan Tuhan, karena kita menyerahkan kepada Tuhan. Nah di situ semakin kita mengerti. Jadi manusia rohaniah kita itu semakin diperbaharui karena masalah itu. Amin, saudara. Nah ini yang gampang-gampang. Makanya saya katakan sama Bapak Ibu, iman kepada Yesus itu kita praktekkan dalam segala persoalan yang kita hadapi dalam masalah kita, persoalan apa saja. Amin, saudara. Tadi malam saya bangun jam 2, saudara, gigi saya sakit gitu. Saya rasa pun ada berkat. Padahal jadi malam belum tidur saya tidak merasa sakit apa-apa, kenapa sakit ini? Ya. Nah, sakit kan rasanya panas, rasanya kita juga kalau menyembah Tuhan itu rasa hambar. Jadi saya langsung berlutut, saya langsung menyembah Tuhan, puji Tuhan, saya berdoa, saya memuji Tuhan, saya memuliakan Tuhan, saya serahkan pekerjaan Tuhan, saudara-saudara. Nah sama seperti itu juga langsung hilang sakitnya. Amin. So pujian-pujian itu dikerjakan, diizin oleh Tuhan untuk apa? Untuk memperbaharui kita, untuk kita semakin mengenal Tuhan, untuk kita semakin kita mengerti ini. Nah coba kalau ada masalah itu lalu kita bersungguh-sungguh, buhen Tuhan yang menjaga pedang, menawa mepet telinga, buhen lah betulah saudara, itu bukan memuliakan Tuhan. Itu namanya orang-orang bersungguh-sungguh dibenci oleh Tuhan. Bukan untuk dia menyembah Tuhan, dia bersyukur kepada Tuhan, bukan untuk memandang bahwa itu kemurahan Tuhan, itu sesuatu yang Tuhan izinkan. Bagaimana saya menikmati akan kasih Tuhan yang luar biasa. Amin, saudara. Amin. Nanti maksudnya. Nah itu. Jadi kita tidak memperhatikan yang secara lahiriah kita banyak sekali persoalan, tetapi kita memperhatikan yang batiniah kita. Nah itu yang bersifat kekal. Sebab Tuhan Yesus memanggil kita supaya kita lepas dari cara hidup duniawi, supaya kita masuk ke dalam hidup yang kekal, yaitu hidup dalam rohaniah bersama dengan Tuhan yang bersifat kekal. Jadi pandangan kita bukan memandang yang sementara di dunia ini, tapi pandangan kita adalah untuk kekekalan selama-lamanya. Amin, saudara. Sebab yang di dunia ini, saudara, bersifat hanya semu, sementara. Hidup kita seperti uap saja. Tetapi ada yang menentukan, ya, di depan menanti itu kehidupan yang sesungguhnya. Entah kematian, entah kehidupan yang saudara pilih. Kematian yaitu penghukuman kekal, kehidupan yaitu kemuliaan kekal. Amin, saudara. Nah itu supaya berkemenangan, Ya dalam segala hal, dalam segala persoalan, dalam segala masalah yang kita hadapi. Nah, saudara kekasih, yang kedua tadi dikatakan di ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Rupanya saudara, tatkala kita hidup dalam Tuhan, Tuhan izinkan ada penderitaan, ada masalah, ada persoalan yang kita alami, ya. Tapi bukan persoalan karena kesalahan kita, tapi karena kita ya berbuat baik. Karena kita melakukan ya untuk kemuliaan Tuhan dalam hidup ini. Lalu kita mengalami sengsara, mengalami aniaya. Nah, saudara kita kasih dalam Tuhan. Nah, kalau hal itu terjadi, jangan kita memandang itu menjadi sesuatu yang saudara, yang menghancurkan kehidupan kita.
menjadi suatu malapetaka dalam hidup kita. Misalnya kita dipercayakan oleh Tuhan untuk ini, untuk itu, dan kita harus berkorban sesuatu. Jangan kita berpikir bahwa itu untuk menjatuhkan saya, itu untuk membuat saya menjadi menderita. Saudara, jangan. Tapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, justru itulah kesempatan bagi kita untuk membuktikan, mengerjakan bagi kita adalah untuk kemuliaan yang kekal. Amin, saudara. Amin. Sebab apapun yang kita lakukan di dalam Tuhan, baik dalam penderitaan. Penderitaan itu adalah salib saudara dan saya. Amin. Segala tanggung jawab dan beban berat untuk kita menghadapi keselamatan, kemuliaan bagi orang lain dan bagi kita dan bagi keluarga kita, itu adalah salib bagi saudara. Amin. Sebab di balik salib itulah maka kemudian kekal sedang menanti itu jauh lebih besar. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Kalau kita sedang di dalam dunia, dikatakan oleh firman Tuhan, ya habis upahnya dirasakan dalam dunia, tapi dia akan menderita selamanya. Tapi kalau dia menderita dalam dunia, tapi dia melakukan kebenaran dan dia memuliakan Tuhan, dia selalu melakukan yang benar, maka penderitaan itulah justru menjadi kemuliaan dan bagaimana dia akan diagungkan untuk kekekalan. Amin, saudara. Amin. Itulah yang dikatakan oleh Paulus di penderitaan. Biar bagaimana hebatnya itu masih tidak sebanding dengan apa yang Tuhan siapkan, dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan. Tidak sebanding. Amin, saudara. Oleh sebab itu kita bersyukur. Kita bersyukur. Apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur. Itu adalah anugerah, itu adalah kasih karunia yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Amin. Saya selalu ingat pengajaran orang-orang tua dulu, saudara-saudara, bahwa tanpa penderitaan kamu tidak akan mungkin dipermuliakan. Tanpa engkau menderita di dalam Kristus tidak akan mungkin. Tanpa engkau berbuat sesuatu yang baik, yang besar bagi Tuhan, tidak akan mungkin engkau berkaya di dalam kekekalan. Tidak mungkin. Sebab segala sesuatu yang kau tabungkan di dalam roh, dalam iman kepada Tuhan, itu adalah tuayan kekal. Amin, saudara. Nah itu, jadi ini harus ada dalam pikiran kita, sebab kita memandang bukan yang sementara di akhirnya. Paulus di situ pandanganku bukan yang secara yang nyata, sebab yang nyata ini sekejap habis. Manusia bagaimana dia menguasai dunia, dia memiliki segala sesuatu, pas dia sudah dipanggil Tuhan, habis semua, dia tidak tahu. Apakah dapat jabatannya menyelamatkan dia, uangnya menyelamatkan dia dalam Tuhan. Tuhan, padahal banyak hartaku, supaya engkau beri kemuliaan bagiku. Tidak bisa. Kalau banyak hartanya di dalam dunia ini, lalu dia korbankan untuk dia mempermuliakan Tuhan, untuk dia menolong, untuk dia melakukan pekerjaan baik dalam kemuliaan Tuhan. Nah, Tuhan katakan itu yang disediakan bagimu. Sebab engkau kerjakan itu bukan untuk kepuasan dunia, tapi untuk kemuliaan, pengorbanan untuk kehidupan yang kekal. Amin, saudara. Kemudian yang ketiga tadi ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi iman pengharapan kita di dalam Tuhan itu bersifat kekal dan orang tidak lihat. Dan apa yang kau tabur di dalam iman pengharapanmu, dan itu membuat engkau mungkin banyak berkorban dan banyak juga kehilangan mungkin kebanggaan dunia, tetapi engkau lakukan untuk Tuhan, dan itulah kemuliaan kekal. Amin, saudara. Itulah kemuliaan kekal. Itu yang dipandang oleh Tuhan. Sebab engkau memikirkan yang
bukan yang kelihatan. Yang kelihatan ini sementara, tetapi yang tidak kelihatan, dan itulah yang bersifat kekal. Orang percaya, saudara, bukan karena melihat, tetapi karena dia beriman kepada Tuhan, ya, dan itulah yang menjadi kemuliaan kekal. Amin, saudara. Sebab itu kita bersyukur Tuhan itu sangat baik di dalam kehidupan kita. Amin. Kita bersyukur Tuhan itu sangat baik. Nah, inilah firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi apapun persoalan hidup kita, jangan fokus kepada persoalan itu, tapi fokuslah bagaimana hubunganmu dengan Tuhan. Amin. Dan walaupun banyak penderitaan kesusahan yang engkau alami, dan pandanglah penderitaan kesusahan dan tanggung jawab yang kau hadapi itu adalah untuk dikerjakan untuk kemuliaan hidup kekal. Amin, saudara. Untuk kemuliaan hidup kekal, itu yang kau kerjakan. Dan tak kala engkau banyak persoalan di dalam dunia ini, memang dunia ini bersifat fana, tetapi engkau hidup bukan yang fana, tetapi engkau dipanggil untuk hidup kekal. Hidupmu bukan dunia yang sementara, tetapi untuk kekekalan. Pandanglah itu. Amin. Berpengharapanlah kepada itu. Dunia ini bukan tempatmu, kata Tuhan Yesus. Dunia ini akan dihilang lenyapkan. Memang Yesus yang menjadikan segala sesuatu dalam dunia, tapi dunia karena dia rusak oleh dosa dan menjadi tahta iblis, dan nanti akan dibinasakan juga oleh Tuhan Yesus. Tetapi sebelumnya Tuhan Yesus menyediakan langit baru, bumi baru. Amin. Kerajaan baru yang bersifat kekal, dan juga tubuh rohani yang baru bagimu. Oleh sebab itu biarlah kita diperbaharui dari hari ke hari di dalam tubuh batin yang rohani kita di dalam Tuhan selama kita hidup di dunia ini. Amin, saudara. Nah, inilah firman Tuhan yang kita bersyukur, dan sesudah kita berdiri, kita menyembah Tuhan, kita memuliakan Tuhan, kita mengagungkan Tuhan, sebab Dialah Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kita. Haleluya. Oh,
Kami yakin atas kasih setiamu Tuhan dalam setiap kehidupan kami, Bapa. Atas kemurahan dan berkat anugerah-Mu Tuhan. Kau limpahkan setiap kehidupan kami Tuhan. Ya Bapa, firman-Mu siang hari ini Tuhan, yang meneguhkan kami, menguatkan kami Tuhan. Jangan biarkanlah hati kami menjadi tawar, tapi biarlah hati kami selalu datang kepada Kau Tuhan. Dengan firman-Mu akan mengasih ke setiap hati kami, pikiran kami akan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, kami tahu dan percaya kami hidup di dalam dunia ini Tuhan penuh dan terbatas. Kami hidup di dalam dunia ini penuh dengan tantangan. Tapi dengan firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, firman-Mu yang memberikan kami semangat, biarlah firman-Mu yang menguatkan kami dalam menghadapi setiap masalah kami, setiap kehidupan kami yang panen. Biarlah firman-Mu yang memberikan kami, yang merestorasikan setiap kehidupan kami. Firman menjadi rema buat kami Tuhan. Ya Tuhan, memang seringkali Tuhan, kami dalam dunia ini mengalami sesuatu yang terjadi Tuhan, yang tidak pernah kami harapkan, yang tidak pernah kami inginkan terjadi. Tapi yakin dan percaya Tuhan, itu semua karena rancangan buat kami adalah rancangan yang penuh harapan dan sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Kau berkati hamba-Mu, Kau berkati pelayan-Mu Tuhan. Meme Tuhan, ternyata kuasa atas hidupnya Tuhan, untuk melayani Kau. Terima kasih Tuhan, Kau berkati dia, Kau berikanlah berkat anugerah buat dia. Terima kasih Tuhan, dan juga akan berdoa buat gembala Kau. Kau nyatakan kuasa-Mu buat hamba kami Tuhan, dalam melayani kami. Kau berikan damai, sukacita dan sejahtera buat dia Tuhan. Kau berikan kelimpahan berkat-Mu Tuhan, untuk memberikan kami suatu pelayanan Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Kau berkati setiap apa yang menjadi rancangan dalam negara kami. Kau lingkupi kami Tuhan Yesus, umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Terkhususnya kami tempat ini Tuhan, Kau nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Kau berkati kami Tuhan, pulang dari tempat ini kami membawa damai sejahtera sukacita yang kepada Kau. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan syukur kami, bila anugerah Kau nyatakan dalam kehidupan kami Bapak. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.
jamah yang tidak diperbaharui oleh Tuhan. Yang lemah Kau beri kekuatan, yang sakit Kau beri kesembuhan, yang susah Kau beri penghiburan. Ya Tuhan Yesus, Engkau hidup dan Engkau berkuasa atas kehidupan kami. Engkau menambahkan iman kami oleh Roh Kudus yang Engkau utus, yang Engkau percaya, yang menjadi pemimpin yang berotoritas dalam segala kehidupan kami, dalam kami menghadapi segala persoalan hidup. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap pribadi, memberkati setiap keluarga, memberkati setiap rumah tangga, dan memberkati setiap pergumulan anak-anak-Mu, dan Engkau memberikan jalan keluar dan pertolongan. Engkau memberikan Tuhan kemenangan sesuai dengan janji, sesuai dengan pernyataan firman Tuhan. Memberkati mata usaha pekerjaan seluruh sidang jemaat-Mu, memberkati setiap rencana mereka, ya Tuhan, baik dalam rencana anak-anak Tuhan Yesus, secara khusus anak kami Eva yang tidak lama lagi akan masuk dalam rumah tangga baru. Ya Tuhan, Engkau memberkati rencana dari keluarga Bapak Supri. Demikian juga memberkati seluruh sidang jemaat dalam segala pergumulan mereka. Demikian pula dalam segala menghadapi penyakit kelemahan. Tuhan, Engkau menjamah tabiknya Dani, Engkau memberikan kekuatan rohaninya, dan Engkau berkuasa Tuhan. Jangan izinkan pekerjaan iblis mengganggunya. Jangan Kau izinkan pekerjaan kuasa kegelapan berhala hidup lama, ya Tuhan, membuat pengharapannya kabur. Tetapi semua itu sudah diejahkan, dihancurkan oleh Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Demikianlah seluruh kehidupan anak-anak-Mu, berjemaat yang tidak hadir pada saat ini. Kau tahu keadaan mereka Tuhan. Engkau jamah semua, supaya semua kami Tuhan selalu bersukacita dalam Tuhan, dan Tuhanlah menjadi hal yang paling utama dalam segala kehidupan ini. Terima kasih, memberkati firman yang sudah disampaikan. Engkau memakai anak kami Meme, dan Engkau berotoritas. Memberkati anak-anak kami yang melayani musik, dan memberkati Tuhan baik Sumbi dan Sigar, dan seluruh yang ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Semua ada dalam berkat Tuhan. Bangsa dan negara kami ada dalam berkat Tuhan. Ya Tuhan, baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, dusun, RT, RW, di bawah kami tinggal, semua ada dalam otoritas kuasa Tuhan. Engkau menjauhkan dari segala macam bencana, dari segala macam, ya Tuhan, yang banyak merenggut jiwa, baik itu bencana longsor, baik itu bencana banjir, baik itu rencana angin ribut puting beliung dan segala macam gempa bumi di mana-mana, semua melanda dunia ini. Tetapi setiap umat Tuhan yang percaya, ada kemuliaan Tuhan, ada mujizat Tuhan, dan ada pekerjaan ajaib, sehingga kami semakin mengenal Engkau, dan betapa Engkau memperbaharui kehidupan kami semua. Inilah hidup kami Tuhan, rencana Natal kami dan panitia yang Kau percayakan, Engkau memberkati, dan seluruh jemaat ada dalam berkat Tuhan. Biar kami bersukacita di dalam Engkau senantiasa. Haleluya, haleluya. Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, membuka tingkap-tingkap langit-Mu, dan mencurahkan berkat-Mu, sehingga apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan, oh Tuhan, semua ada dalam kelimpahan berkat Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudaraku kekasih